Ya. Nah, jadi kita akan melanjutkan lagi pembahasan soalnya gitu ya. Kalau kemarin kita sudah sampai yang soal P35B ini baru sampai yang F ya, membuat atau menyiapkan adjusted trial balance. Nah, sekarang kita akan coba melanjutkan lagi masih di soal yang sama yang ini. Nah, kita akan membuat laporan keuangannya. Diminta 3 ya, ada income statement, kemudian juga ada retained earning statement, dan juga ada statement of financial position. Nah, yang pertama dulu kita akan menyusun income statement. Income statement itu disebut juga dengan laporan laba rugi atau laporan yang bakalan ngasih tahu ataupun menginformasikan perusahaan itu mendapatkan laba atau rugi di bulan itu atau di tahun itu. Ya. Nah, untuk formatnya, yang pertama itu kita coba catat dulu nama perusahaan itu siapa. Yang ini ya, Samone Equipment Repair Incorporation misalnya. Terus income statement dan untuk periode kapan. Nah, di sini untuk bulan yang berakhir tanggal 30 November tahun 2014 dan boleh dikasih keterangan dalam dolar misalnya ya. Biar kita nggak perlu lagi catat simbol mata uang rupiahnya, mata uang dolarnya maksudnya gitu. Nah, kemudian yang berikutnya dicatat itu adalah catat pendapatan atau revenue-nya. Nah, tadi ya di sini kita akan menginformasikan apakah perusahaannya itu untung atau rugi. Nah, untuk mengetahui apakah perusahaannya itu untung atau rugi, caranya adalah dengan membandingkan antara revenue dengan bebannya atau expense. Ya, kalau misalkan revenue-nya ternyata lebih banyak dibandingkan dengan expense, pendapatan kita lebih banyak dari pengeluaran, berarti nanti hasilnya laba. Nah, tapi kebalikannya, ketika misalnya revenue-nya lebih kecil dibandingkan expense, ya pemasukan kita lebih kecil dibandingkan pengeluaran kita, lebih banyak gitu ya pengeluarannya, maka nanti hasilnya kita sebut dengan rugi. Nah, berarti sekarang ini catat dulu semua akun-akun pendapatan perusahaannya. Nah, sumber datanya untuk membuat laporan keuangan ini ya, income statement termasuk income statement, diambil dari sini. Nah, adjusted trial balance yang terakhir kali kemarin kita sudah membuatnya. Nah, dilihat di sini. Ya, cari akun yang ada kata revenue-nya atau akun pendapatan. Nah, itu ada service revenue. Nah, ya, terus di sini ada juga yang belakangnya ada kata revenue-nya, cuman ini tuh bukan akun pendapatan ya kemarin. Kalau unearned service revenue tuh kodenya 2, ini termasuknya kelompok utang. Nah, jadi di sini yang termasuk akun pendapatan itu cuma satu, yaitu service revenue aja. Nah, kita catat ini service revenue dan ambil nilainya yang ini ya, sebesar 6.380. Oke, terus di sini kadang-kadang banyak yang keliru bahwa dicatat di sebelah sini tuh karena sebelah kredit, bukan ya. Kalau di laporan keuangan itu nggak ada istilah debit, nggak ada istilah kredit. Jadi kita disimpan di sini tuh biar lebih rapi aja ya, biar nanti ketika perhitungannya itu lebih gampang gitu. Nah, kemudian karena cuma ada satu ya, langsung aja kita catat beban-bebannya atau expense. Nah, kita lihat juga di sini. Expense-nya itu beban-bebannya ada 4, ada supplies expense, depreciation expense, salaries and wages expense, dan juga rent expense. Ini kita catat, pindahkan di laporan di sini. Nah, ya, supplies expense, depreciation, sampai rent expense. Kemudian nominalnya juga sama ya, dipindahkan dari adjusted trial balance ini. Nah, kita simpan dulu di bagian ini misalkan. Oke, kemudian kita totalkan semua beban-bebannya ini, total expense-nya, catat sejajarkan dengan service revenue yang tadi.
Ya, diperoleh nilainya 4.450 dari 1.100 ditambah 200 ditambah 2.650 ditambah 500. Nah, setelah itu kita selisihkan gitu ya, kita kurangi pendapatan dikurangi dengan total beban. Jadi 6.380 dikurangi 4.450 diperoleh hasilnya 1.930, dan lebih banyak pendapatannya ya, lebih besar pendapatannya, berarti kita sebut ini laba atau net income. Ya, laba bersih atau net income. Jadi untuk income statement, balik lagi tadi cuman ada dua komponen gitu ya, dua kelompok akun. Itu catat dulu pendapatannya semua, dirinci. Kalau ada 5 ya catat kelima-limanya, tapi kalau cuma satu, catat satu. Nah, terus di bawahnya langsung catat semua beban-bebannya, dirinci juga akun beban itu apa saja. Terus kemudian ditotalkan dan sejajarkan dengan total pendapatannya. Ya, nanti terakhir dikurangi. Kalau lebih banyak pendapatan berarti disebut net income, tapi kalau lebih banyak beban berarti hasilnya rugi atau loss. Nah, itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, kita itu diminta untuk membuat laporan laba ditahan atau retained earnings statement. Nah, kemarin sudah kita singgung ya bahwa retained earnings itu merupakan keuntungan ataupun laba yang sengaja disimpan di perusahaan. Nah, sengaja tidak dibagikan gitu ya, karena mungkin untuk keperluan bikin cabang yang baru, kemudian juga membuat produk yang baru dan sebagainya gitu. Nah, kemudian apapun laporan keuangannya, catat dulu judulnya ya, nama perusahaan, terus laporan keuangannya apa, periodenya kapan. Dan untuk di laporan ini, yang pertama kita catat itu adalah laba ditahan pada saat awal periodenya berapa. Yang ini. Nah, ya di adjusted trial balance juga sama. Kita lihat retained earnings-nya itu awalnya 7.990. Nah, kita catat di sini. Nah, kita catatnya berarti retained earning yang tadi 7.990 itu sebagai retained earnings yang awal. Nah, retained earnings yang awal per tanggal 1 November tahun 2014. Ya, karena ini bulan November berarti tanggal 1 November. Nah, setelah itu sama Peli tambahkan dari sini. Ya, net income yang tadi itu dipindahkan ke sini. Nah, 1.930. Kemudian kalau misalnya di soalnya itu atau di trial balance-nya itu ada dividen ya, kita kurangi dengan dividen di sini. Nah, di sini tuh kurangi dividen dulu. Nah, tapi karena di kasus ini tuh nggak ada, kita cek di sini ya. Nah, return earnings, service revenue nggak ada dividen, jadi langsung aja return earnings yang awal 7.990 ini ditambah 1.930, maka itu hasilnya dinamakan return earnings per 30 November. Gitu. Nah, ini. Ya, hasilnya adalah 9.920 dari 7.990 ditambah 1.930. Oke, gitu. Ya, berarti kesimpulannya di laporan retained earning statement ini, kita melaporkan atau menginformasikan berapa saldo laba ditahan per akhir periode. Ya, per tanggal 30 November misalnya tahun 2014. Nah, kemudian yang ketiga ada laporan posisi keuangan atau disebut statement of financial position, atau kadang juga ada yang nyebutnya balance sheet, ya, neraca. Nah, cara pengisiannya juga sama. Di awal itu ada judul ya, nama perusahaan, kemudian laporan keuangannya apa, periodenya per 30 November, dan di laporan
neraca ini, laporan posisi keuangan ini, kita itu akan menginformasikan berapa total harta perusahaan, berapa utangnya, dan juga berapa modal perusahaan. Ya, ada 3 hal. Dan harus berlaku sesuai rumus yang waktu kemarin ya kita bahas, harta sama dengan utang tambah modal, jadi harus seimbang. Nah, caranya yang pertama kita catat dulu aset perusahaan, hartanya perusahaan. Nah, catat aset ya. Terus aset ini dibagi 2. Ada yang namanya itu current asset, kemudian ada juga yang namanya itu fixed asset. Current asset, fixed asset. Kalau current asset itu harta lancar ya bahasa Indonesianya, dan itu artinya kayak harta perusahaan yang masa pakainya itu biasanya kurang dari 1 tahun, atau bisa juga dikatakan harta lancar itu adalah harta yang paling mudah dicairkan dalam bentuk uang. Nah, untuk contohnya kita cek di sini. Sama ya, dari sumbernya dari sini juga. Ada cash, ada piutang atau account receivable, kemudian sama supplies, ada 3. Cash, account receivable, sama supplies. Kita pindahkan di sini. Cash, uang tunai itu kan bentuknya memang sudah bentuk uang gitu ya. Terus account receivable, piutang itu kan ketika orang lainnya bayar ke kita, berarti itu juga kita langsung dapat uangnya, mudah dicairkan dalam bentuk uang. Nah, kemudian kalau supplies, kenapa dia termasuk ke current asset? Karena masa pakainya itu kurang dari 1 tahun, cepat habis. Kayak pulpen, tinta printer, kayak gitu. Ya. Nah, kemudian kita masukkan angka-angkanya. Cash 3070, account receivable 2930, dan supply 1400. Nah, kemudian totalnya berarti jumlah dari 3 ini ya, 7400. Oke, kemudian yang kedua ada fixed asset. Nah, fixed asset itu kebalikannya dari current asset, dia itu sifatnya yang masa pakainya lebih dari 1 tahun atau yang awet. Nah, kita lihat contohnya di sini. Oke, yang pertama ada equipment, ya, peralatan kayak komputer, meja, kursi, dan sebagainya, termasuk pasangannya itu ini, accumulated depreciation equipment-nya. Nah, jadi akumulasi ini tuh kayak sepasang gitu ya. Dan nanti akun accumulated depreciation ini akan mengurangi nilai dari peralatannya itu. Maksud dari 2200 ini tuh kayak peralatan, misalnya berupa komputer aja ya, atau mesin. Kita punya mesin yang harganya $18.000. Kalau terus-menerus dipakai, mesin itu kan pasti ada yang rusak, ya harus diperbaiki dan sebagainya. Jadi nilainya yang menurun tersebut karena ada kerusakan itu harus dicatat. Ya, penurunan nilainya itu harus dicatat, dan itu dicatatnya ke akun ini, accumulated depreciation equipment. Ya, yang berarti artinya di sini si equipment yang kita miliki ini sudah menurun nilainya sebesar 2200. Nah, kita catat di sini. Ada equipment, ada accumulated depreciation-nya. Equipment-nya tadi sebesar 18.000 ya, akumulasinya 2200. Oke, kita catat di sini 18.000. Nah, untuk accumulated depreciation, karena tadi tuh artinya kayak penurunan nilai dari si equipment-nya, berarti di sini catatnya negatif. Nah, karena akan mengurangi nilai dari peralatan yang kita miliki, nilai dari equipment yang kita miliki. Ya. Nah, terus kita hitung total fixed asset. Dari 18.000 kurangi 2.200. Ini. Oke, hasilnya itu total fixed asset yang kita miliki ada $15.800. Nah,
Nah, terus current aset sudah ya, fixed aset sudah. Tinggal kita totalkan aset secara keseluruhan. Nah, berarti dari total current aset 7.400 ditambah dengan total fixed aset, diperoleh total aset secara keseluruhan ada 23.200. Nah, kemudian setelah asetnya kita ketahui ya totalnya, berikutnya kita catat atau merinci akun-akun utang. Nah, untuk cara pencatatan itu sendiri, utang itu bisa dicatat ke bawah ya setelah total aset, atau bisa juga kita catatnya di samping. Nah, di sini. Liabilities. Utang ya, atau kewajiban atau liabilities. Nah, utang ini sama, ada dua golongan gitu ya, atau ada dua anak nih. Liabilities itu punya dua anak, yaitu ada current liabilities sama kalau ini bukan fixed liabilities, karena kan kalau utang itu harus kita bayarkan gitu ya, bukan utang tetap gitu, tapi namanya long term liabilities ya, utang jangka panjang. Kalau ini utang lancar atau utang jangka pendek. Terus yang kedua utang jangka panjang. Bedanya, kalau utang lancar itu jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Misalnya 3 bulan harus sudah bayar, 6 bulan harus sudah bayar, kayak gitu. Tapi kalau long term itu biasanya jatuh temponya yang lebih dari 1 tahun. Kayak kita punya utang bank misalnya ya, harus dilunasi, jatuh temponya 5 tahun. Nah, itu berarti masuknya ke long term. Gitu. Nah, kita cek di sini. Akun utang yang kodenya 2 ya. Ada accounts payable, ada unearned service revenue, dan juga ada salaries and wages payable. Utang itu kode awalnya 2. Jadi ada 3 ya, account payable, unearned, sama salaries and wages payable. Oke, dan ini ketiga-tiganya itu termasuknya ke current ya. Account payable, unearned, sama salaries itu ke current karena pelunasannya itu kurang dari 1 tahun. Oke. Nah, berarti untuk long term di kasus ini nggak ada, jadi kita hapus aja ya. Kemudian ini total current liabilities. Angkanya kita pindahkan dulu. Account payable itu 2.600, unearned 330, di 350. 2.600, 330, 350. Oke, ini totalnya. Total current liabilities-nya itu sebesar 3.280. Ya, berarti ini sekaligus total dia liabilities-nya juga ya, sama. Nah, kemudian setelah total utangnya kita ketahui, satu lagi kita harus melaporkan total modal yang kita miliki. Modal atau equity. Atau equities ya. Nah, untuk akun modal itu biasanya kodenya itu diawali dengan angka 3. Nah, ini. Ada share capital, kemudian ada juga retained earnings. Kita pindahkan ya, share capital ordinary 10.000. Nah, terus tadi ada laba ditahan atau retained earnings. Tapi catatannya, retained earnings itu jangan ambil dari sini ya angkanya. Jangan dari adjusted trial balance, tapi dari ini. Nah, yang tadi sudah kita buat di retained earnings statement, yang akhir retained earnings-nya menjadi 9.920. 9.920. Kita hitung totalnya. Berarti 19.920.
terakhir kita hitung total utangnya, total kewajiban atau liabilities-nya ditambah total equities-nya. Oke, jadi 3.280 ditambah 19.920. Oke. Nah, hasilnya seimbang ya dengan total asetnya 23.200. Sekali lagi, di laporan Statement of Financial Position itu kita melaporkan 3 komponen, yaitu harta perusahaan, utang, dan juga modal perusahaan. Dan harus berlaku seimbang, harus balance gitu ya, antara total asetnya dengan total utang ditambah modal. Oke. Nah, berarti untuk di yang soal P35B ini sudah semua kita buat ya. Yang terakhir, menyiapkan income statement sudah, return earning statement juga sudah, dan statement of financial position juga sudah. Oke, untuk yang ini, ada yang kurang jelas nggak? Atau misal ada yang mau ditanyakan? Udah cukup, Kak. Udah cukup, oke. Nah, kemudian kita lanjut ke soal E48. Nah, di E48 ini instruksinya itu ada 3. Yang pertama, kita harus menyiapkan closing entries ataupun jurnal penutup. Terus yang kedua, posting ya, harus diposting akun retained earnings dan juga income summary. Kayak bikin buku besar lagi, tapi cuma 2 akun ini, retained earning dan juga income summary. Dan yang C, menyiapkan post closing trial balance. Oke. Nah, pertama kita siapkan dulu ya. Untuk closing entries itu formatnya sama seperti jurnal umum. Nah, kayak gini, jurnal umum atau jurnal penyesuaian juga sama. Oke, kita copy, siapkan dulu formatnya. Nah, ini kita ganti ya, closing entries. Nama perusahaannya adalah Road Company. Oke. Nah, untuk periodenya kita lihat bulan Juli ya, tanggal 31 2014. Oke. Sebelum kita catat untuk closing entries-nya, jadi closing entries atau kita sebut juga dengan jurnal penutup itu adalah jurnal yang biasanya dibuatnya itu hanya di akhir periode akuntansi. Akhir periode akuntansi itu bisa akhir bulan, bisa per triwulan, bisa juga per akhir tahun, 1 tahun sekali. Ya, tergantung perusahaannya itu bikin laporan keuangannya per apa nih, per bulan kah, per triwulan kah, atau per 1 tahun sekali. Nah, kayak gitu. Dan tujuan kita membuat jurnal penutup ini adalah untuk mengnolkan atau untuk menghapus akun-akun nominal. Oke, akun-akun nominal. Nah, akun-akun nominal itu diantaranya ada akun pendapatan, akun beban atau expense, terus termasuk juga ya ada tambahan yang ketiga, kita harus menutup akun prive atau dividen, dan yang keempat ikhtisar laba rugi atau akun Inggrisnya adalah income summary. Ya, jadi tujuan itu tadi untuk menutup, untuk menghapus akun-akun ini, pendapatan, beban, prive, dan ikhtisar laba rugi. Nah, cuman menghapus ya. Jadi menghapus di sini tuh dalam akuntansi bukan berarti kita nyoret gitu ya, mencoret si akunnya, nyoret si angkanya, ataupun di tip X kayak gitu. Tapi ada caranya. Nah, misalkan kita lihat di sini. Contoh ya dari sini nih.
Nah, akun pendapatan atau akun service revenue itu biasanya ada di sebelah kredit. Sebagai contoh yang di perusahaan ini misalnya 6.380 di sebelah kredit. Nah, ini mau kita hapus, mau ditutup di akhir periode itu. Cara menghapusnya itu kita balikan posisinya ke sebelah debit. Ya, jadi service revenue ke sebelah debit, nanti pasangannya itu dengan income summary. Nah, kita lihat di sini. Yang di sini service revenue di sebelah kredit juga ya, angkanya sebesar 64.000 di sebelah kredit, mau kita tutup, berarti pindahkan saldonya ke sebelah debit. Service revenue ke sebelah debit, tanggalnya tanggal 31 Juli semua. Nah, sebelah kreditnya itu ditutup atau pasangannya ke ini, income summary. Di income summary itu kayak akun sementara yang muncul ketika kita membuat closing entries. Tapi nanti juga karena ini sementara ya, jadi bakal ditutup juga di sini. Makanya tadi di closing entries itu kita menutup pendapatan, beban, prive, termasuk akun si ikhtisarnya juga bakal kita hapus lagi. Gitu. Oke, ini ya untuk pendapatannya cuman ada tambahan lagi, maaf. Service revenue dan juga rent revenue, kodenya 4. Nah, berarti ini dulu di sini rent revenue digabung ya. Rent revenue awalnya 6.500 kredit, jadi ketika ditutup berarti masukkan ke debit. Nah, untuk income summary-nya kita totalkan hasil dari service revenue ditambah dengan rent revenue, 64 ditambah 6.500. Kita kasih keterangan ini menutup akun pendapatan. Nah, kemudian yang kedua, kita menutup akun beban-beban. Ya, beban-beban itu harus ditutup, harus dihapus. Biar nanti kita tahu beban yang bulan ini berapa, yang tahun ini berapa, sama bulan yang tahun selanjutnya berapa. Ya, kalau digabung, kalau kita nggak bikin penutup, kalau digabung, itu kita nggak tahu pendapatan yang tahun ini berapa, beban atau pengeluaran yang tahun ini berapa. Ya. Oke, kita lihat di sini. Akun beban-beban ya. Beban-beban atau expense. Ada depreciation expense, salaries and wages expense, sama utilities expense. Dan ini awalnya ada di sebelah debit. Nah, berarti kalau mau kita hapuskan, mau ditutup, pindahkan ke sebelah kredit. Depreciation, salaries and wages expense. Terakhir utilities expense. Angkanya ambil dari sini ya, sama 3.700, 55.700, 14.900. Nah, pasangannya sama seperti pendapatan tadi, income summary. Nah, total dari bebannya ini 74.300. Oke, kemudian setelah kita tutup pendapatan, menutup beban, yang ketiga menutup prive atau dividen. Nah, kita cek ya, ada nggak nih akun dividen ya. Nah, ada. Ya, di kasus ini ada dividen. Awalnya dividennya sebelah debit. Nah, berarti kita hapus, kita tutup ke sebelah kredit sebesar 12.000. Nah, tapi pengecualian ya, kalau tadi kan ditutupnya itu pasangannya dengan income summary, pendapatan dengan income summary, beban dengan income summary. Tapi kalau dividen, itu kita tutupnya ke akun retained earnings. 12.000. Ya, karena untuk akun dividen itu sendiri sebetulnya tidak berpengaruh ke laba, tidak berpengaruh ke keuntungan perusahaan ya, tapi langsung akan mengurangi modal perusahaan. Nah,
Nah, jadi masukinnya ke sini, laba ditahannya akan berkurang. Kak, mau nanya. Boleh. Kalau income summary, kenapa dimasukinnya ke kredit? Oke, yang ini. Yang 3.700 sampai 14.900 kan sebelumnya ada di debit. 3.700. Oh, yang ini. Iya. Oke. Nah, untuk akun-akun ini yang depreciation expense, salaries and wages expense, kemudian utilities expense, yang nominalnya ini kenapa dipindahkan ke kredit? Karena mau kita tutup, mau kita hapus. Karena tadi jurnal penutup itu tuh tujuannya untuk menutup atau menghapus akun-akun pendapatan termasuk akun beban. Nah, cara menghapus di akuntansi itu tadi yang awalnya di sebelah debit, si expense ini awalnya di debit, kita balikan ke sebelah kredit. Nah, sedangkan menutup pendapatan itu service revenue, kemudian rent revenue awalnya kredit, berarti kita harus pindahkan revenue-nya ke sebelah debit, income summary-nya yang ke sebelah kredit. Oke, itu ya. Kita balikan karena harus kita hapuskan atau harus kita tutup. Nah, terus untuk yang nomor 3 ini tadi ya, menutup akun dividen, sekali lagi bukan masuk ke income summary karena pengaruhnya bukan ke laba, jadi masukinnya ke retained earnings. Oke, dan terakhir, setelah menutup pendapatan, beban juga sudah, preferred atau dividen sudah ditutup. Yang keempat adalah menutup si ikhtisar laba ruginya itu sendiri. Tutup income summary-nya. Ya. Di tadi, kenapa income summary disebut akun sementara? Karena akun itu muncul pada saat di closing entries di jurnal penutup, tapi bakal ditutup juga di sini juga di closing entries-nya. Nah, cara menutupnya itu gini. Oke, bisa juga kita bandingkan gitu ya. Bandingkan di sini total income summary yang sebelah kredit itu 70.500. Nah, gini. Kita bikin buku besarnya misalnya income summary. Ini debit, ini kredit. Kita misalkan ya, income summary sebelah kredit di sini 70.500. Nah, terus tadi yang kedua income summary-nya di debit 74.300. Oke, terus nggak ada lagi ya, ini cuma ada 2. Nah, tujuan jurnal penutup itu kan pengen mengenolkan, pengen menghapus akun itu, akun income summary, akun pendapatan, akun beban. Nah, berarti karena di sini debitnya sudah 74.300, kreditnya baru 70.500, selisihnya itu kita cari dulu. 74 kurangi 70.500. Nah, selisihnya 3.800. Ya, selisihnya 3.800. Dan biar sama-sama balance nih, kita pindahkan dulu ya. Biar sama-sama balance, debitnya udah besar 74.300, kreditnya baru 70.500. Berarti income summary-nya harus dicatat ke sebelah debit sebesar ini. Maaf, ke sebelah kredit. Nah, ke sini. Jadi nanti gini. Income summary-nya ke sebelah kredit sebesar selisih tadi 3.800. Kemudian di sebelah debitnya itu kita catat ke akunnya retained earnings atau laba ditahan. Oke, ya, caranya bisa kayak tadi, kayak bikin dulu buku besar yang kayak gini. Terus debitnya income summary kan 74.300, kreditnya ya dari sini ya 70.500, diselisihkan, terus selisihnya simpan di yang paling kecil. Nah, berarti nanti income summary-nya ditutupnya di sebelah kredit.
pasangannya dengan retained earnings. Atau bisa juga dengan cara ini. Oke, kita buka dulu. Jadi menutup ikhtisar laba rugi itu ada dua pilihan jurnal ya. Bisa ikhtisarnya yang di debit, laba ditahannya ke sebelah kredit, atau kayak yang tadi, laba ditahan atau return earnings-nya di debit, ikhtisar laba rugi atau income summary-nya di sebelah kredit. Perbedaannya itu, kalau yang atas ini ketika perusahaan yang memperoleh laba atau kondisinya itu untung gitu ya, laba. Kalau yang bawah, jurnalnya itu dibuat yang ini ketika perusahaan itu mengalami kerugian. Nah, jadi cara kedua, kita cari tahu ini perusahaan itu untung atau rugi. Ya. Caranya adalah kita bandingkan total pendapatannya dengan total expense-nya, dengan total bebannya. Nah, kita coba ya. Nah, kita mau cari tahu perusahaannya untung atau rugi. Pendapatan atau total revenue. Nah, tadi kan ada dua pendapatan ya, ada dua revenue, yaitu service revenue 64.000 ditambah rent revenue 6.500. Nah, sini adalah 70.500. Sekarang total expense-nya. Nah, total expense-nya ada 3 beban atau 3 expense, ada 3.700. Kemudian ada salaries and wages expense 5.700 dan 14.900. 74.300. Oke, kita perhatikan di sini. Nah, pendapatannya lebih kecil gitu ya dibandingkan dengan total bebannya. Revenue lebih kecil dari expense-nya. Nah, berarti kan kayak pemasukan kita lebih sedikit dibandingkan pengeluarannya. Berarti perusahaannya mengalami kerugian. Nah, karena rugi berarti jurnalnya itu yang bawah. Laba ditahannya di debit, ikhtisar laba ruginya ada di sebelah kredit. Oke, ya, laba ditahannya di debit, income summary di sebelah kredit sebesar selisihnya. Nah, atau sebesar ruginya gitu ya. Ruginya itu kan dapat dari 74.300 dikurangi dengan 70.500 atau pendapatan dikurangi beban. 70.500 dikurangi 74.300. Ini hasilnya negatif 3.800. Negatif itu berarti rugi. Jadi makanya penutupnya return earning-nya debit, income summary-nya kredit. Terus kita hitung ya totalnya. Oke, ini 160.600. Kreditnya juga sudah sama. Kemudian closing entry sudah. Kita lihat instruksi yang kedua, diminta untuk memposting akun return earnings dan juga income summary dengan menggunakan format yang 3 kolom. Nah, kalau yang kemarin itu kan kita bikinnya yang 4 kolom ya. Nah, ini ada tanggal, ada keterangan, ada ref, ada debit, kredit, dan balance debit, kredit. Nah, kalau 3 kolom hampir sama seperti ini, cuman balance-nya itu nggak dibagi debit kredit. Jadi cuman debit, kredit, balance, udah gitu. Kita coba buat ya. Ini perusahaannya Road Company. Kemudian bulan Juli 31/2014 hanya akun 2 tadi ya yang dibuat, itu return earning sama income summary.
kodenya 350. Oke, terus ini balance-nya kita hapus satu kolom. Ini, jadi cuman balance aja gitu ya. Kita nggak tahu saldonya ada di sebelah debit atau kredit. Oke. Nah, kemudian yang ini income summary. Untuk kodenya yaitu return earnings ini ya 320, yang 350 itu income summary. 350, yang ini 320. Ini formatnya sudah siap. Sekarang kita masukkan posting. Nah, untuk mempostingnya sebelum dari closing entries, posting dulu dari sini. Ya, dari adjusted trial balance-nya, return earnings awalnya 20.260 ada di kredit. 20.260. Berarti balance-nya masih sama ya, 20.260. Juli tanggal 31. Oke, terus yang kedua, income summary. Nah, income summary di sini nggak ada ya. Berarti nanti kita langsung masukkan dari closing entries ini. Dari sini. Nah, dari yang jurnal pertama ada income summary di sebelah kredit 70.500. Kita pindahkan. Tanggal 31. 70.500 di sebelah kredit, berarti balance-nya masih sama, 70.500. Oke, referensi ini sama seperti yang kemarin ya, diisi dengan halaman jurnal. Nah, untuk halaman jurnalnya, di sini kita diminta untuk menggunakan J15, berarti jurnal halaman 15. J15. Nah, nanti di sini referensinya J15 ya. Description-nya bisa diisikan closing entries. Nah, kemudian income summary ini sudah terisi. Yang kedua, income summary di sebelah debit 74.300. Catat lagi, berarti di sini tanggal 31 closing entries dari J halaman 15, di sebelah debit 74.300. Oke, awalnya 70.500 ini kan dari sebelah kredit ya, ketemu debit 74.300. Kalau kredit seketemu debit berarti harus dikurangi 70.500 dikurangi 74.300. 3.800. Kita catat positif aja ya, 3.800. Nah, kemudian berarti ini sudah diisi 350. Yang berikutnya ini yang keempat, ada income summary di sebelah kredit 3.800. Berarti kita catat di sini 31 closing entries lagi, J halaman 15, di sebelah kredit 3.800. Atau biar enggak ini ya, biar perhitungannya enggak bingung, kita kasih tanda negatif atau kasih tanda kurungnya ini. Nah, terus 3.800 ya, ketemu 3.800 negatif, ketemu 3.800 positif. Berarti kan hasilnya 0.
Ya, jadi balance-nya catat 0 atau kasih tanda strip. Kemudian 3.800 ini dari jurnalnya kita isi kodenya di sini. 350. Ya, dari sini. Nah, kemudian untuk return earnings tadi ada tambahan dari closing entries itu di debit 12.000. 31 closing entries C halaman 15 di debit ya. Nah, itu sebesar 12.000. Berarti awalnya kredit 20.260 itu awalnya kredit ketemu debit. Harus kita kurangi. Berarti 20.260 kurangi 12.000. Nah, sini 8.260. Oke, catat pindahkan kodenya di sini 320. Nah, kemudian satu lagi ada return earnings sebelah debit 3.800. 31 closing entries dari J halaman 15 debit 3.800. Oke, nah berarti 8.260 ini kan saldonya kredit ya, karena kreditnya lebih banyak tadinya. 2260 kurangi 12.000 hasilnya 8.260 dan ini sebetulnya kredit. Ketemu debit. Nah, berarti harus kita kurangi lagi. 8260 dikurangi 3.800. Hasilnya adalah 4.460. Oke, ini untuk saldo akhirnya. Kemudian income summary, saldo akhirnya 0. Nah, berarti untuk instruksi B, posting akun return earnings dan juga income summary ke dalam format 3 kolom sudah ya. Jadi untuk income summary hasilnya 0 dan untuk return earnings jadi ada penurunan. Nah, yang awalnya kita punya 20.260 ya, karena perusahaannya tadi mengalami kerugian, berarti jadinya laba ditahannya berkurang jadi 4.460. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan instruksi yang ketiga. Siapkan post closing trial balance pada tanggal 31 Juli. Nah, post closing trial balance ini disebut juga dengan neraca saldo setelah penutup. Nah, kan ada neraca saldo yang setelah buku besar ya, namanya trial balance atau unadjusted trial balance. Terus ada juga neraca saldo yang setelah penyesuaian, namanya adjusted trial balance. Dan ada juga neraca saldo setelah penutup, namanya post closing trial balance. Nah, formatnya sama. Ini kita catat di sini ya, post closing trial balance. Perusahaannya company. Kemudian bulannya itu Juli tanggal 31. Oke, nah untuk cara pengisiannya itu adalah akun-akunnya pindahkan dari sini, dari adjusted trial balance yang di soal ya, tapi hanya akun-akun harta, utang, dan modal. Kenapa gitu ya? Karena akun yang dividen, akun revenue, akun expense itu sudah kita tutup. Sudah ditutup itu artinya nanti saldonya itu bakalan 0. Sama kayak income summary. Tadi setelah kita buatkan closing entries gitu ya, hasilnya itu bakal 0. Nah, makanya yang masuk ke sini post closing trial balance itu hanya harta, utang, dan juga modal. Harta, utang, modal. Kita buat di sini
pindahkan ya satu persatu dari akun cash, kemudian ada account receivable, lalu ada equipment di sini 157. Ada equipment, kemudian ada akumulasi penyusutannya, cumulative depreciation. Terus ada account payable, unearned service revenue, unearned rent revenue. Kodenya kita ganti 208. Oke, kemudian setelah unearned langsung ada share capital ordinary. Ini gak ada ya. Share capital ordinary, terus ada return earnings, kemudian ada dividen, maaf, dividen itu sudah ditutup, berarti jangan dimasukkan lagi di sini. Dividen, habis itu revenue, habis itu expense, berarti udah sampai sini aja. Ini kita hapus. Kemudian untuk akun cash, karena kita tidak menutup akun cash ya, tidak menutup akun cash, tidak menutup akun account receivable, equipment, accumulated depreciation, account payable, unearned rent revenue, berarti ini nominalnya masih sama seperti di adjusted trial balance. Ini kita pindahkan aja 9840, 8140, 15900. Kemudian akumulasi ini 5.400. Terus account payable 2220. Unearned 3.800. Share capital ordinary 18.000. Nah, untuk akun return earnings tadi ada yang berpengaruh ketika kita buat closing entries. Nah, kita ambil dari buku besar yang terbaru ya. Return earnings itu saldo akhirnya adalah 4.460. Maka pakai yang ini. Di kredit 4.460. Saldonya kredit ya. Ini kan kredit 20.260 lebih banyak dibandingkan yang debitnya 15.800. Oke, kita rapikan dulu. Nah, totalnya sudah seimbang ya. Ini jadinya 33.880. Berarti kesimpulannya untuk post closing trial balance ini yang masuk hanya akun harta utang dan modal. Kemudian untuk return earnings jangan diambil dari soal ya angkanya, tapi dari ini buku besar yang terbaru 4.460. Oke, kita lihat lagi instruksinya. Berarti yang A sudah, yang B diposting ke buku besar juga sudah, yang C menyiapkan post closing trial balance juga sudah. Kemudian kita lanjutkan yang E49. Nah, berdasarkan adjusted trial balance pada soal E48, kita diminta untuk yang A menyiapkan income statement dan juga return earning statement, dan yang B menyiapkan statement of financial position. Nah, jadi menyiapkan laporan keuangannya ya. Oke, saya pindah di sini. Menyiapkan laporan keuangannya. Sama seperti yang ini, P35B ya. Untuk menyusun laporan keuangan itu harus berurutan dari mulai income statement dulu, baru ke return earning statement, baru terakhir statement of financial position. Nah, formatnya juga sama. Oke, tinggal kita ganti ya nama perusahaannya, Road Company. Bulannya itu Juli 2014.
pertama sama, kita catat dulu pendapatannya. Nah, di sini ada dua, yaitu service revenue dan juga rent revenue. Oke, kita tambahkan rent revenue. Untuk service revenue nilainya 64.000 dan rent revenue 6.500. Nah, catat dulu di sini. 64 kemudian 6.500. Nah, kemudian total revenue-nya berarti dari 64.000 ditambah 6.500. Nah, jadi 70.500. Kemudian sekarang expense-nya, dicatat beban-bebannya. Berarti ada depreciation expense, salaries and wages expense, sama utilities expense. Depreciation ya, kemudian salaries and wages expense, sama utilities expense. Nah, untuk nominalnya, depreciation itu 3.700, salaries 55.700, utilities 14.900. Oke. Nah, berarti sekarang total expense-nya dulu, kita hitung totalnya. 74.300. Nah, kita kurangi 70.500 revenue-nya dikurangi dengan total expense. Ini dikurangi dengan ini. Nah, hasilnya negatif sama seperti tadi ya. Di closing entries kita sudah tahu bahwa perusahaan ini mengalami kerugian negatif. Pendapatannya lebih sedikit. Berarti keterangan itu kita catat ada loss. Atau net income juga sebenarnya nggak apa-apa ya, karena di sini juga negatif. Berarti itu sudah jelas perusahaannya mengalami kerugian 3.800. Saja. Nah, kemudian yang kedua kita membuat return earning statement. Caranya kita catat return earnings per 1 Juli berarti ya. Oke, per 1 Juli. Nah, ambil dari sini trial balance-nya. Return earnings itu sebesar 20.260. Kita catat 20.260. Kemudian karena tadi perusahaannya mengalami kerugian, berarti keterangan itu loss dikurangi. Ya, kalau kerugian dikurangi. Kalau misalkan tadi laba atau net income itu ditambah. Return earnings tambah net income. Nah, kemudian return earnings berarti per akhir Juli itu diperoleh dari 20.260 dikurangi dengan kerugian. Kemudian kita cek dulu ya, apakah ada dividen atau enggak nih. Nah, ada dividen, jadi kita harus kurangi lagi dengan dividen. Kurangi dividen 12.000. Nah, ini gini dulu nggak apa-apa. Nah, setelah dikurangi loss, dapat hasilnya segini, kita kurangi lagi dengan dividen. 12.000 tadi ya. Oke, kasih tanda negatif 12.000. Nah, berarti kita kurangi lagi dari 16.460 dikurangi dengan dividen. Nah, hasilnya adalah 4.460 disebut dengan return earnings per 31 Juli. Oke. Nah, ya, jadi kalau misalkan mengalami kerugian,
return earnings yang awal dikurangi dengan rugi, dikurangi lagi dengan dividen, hasilnya return earnings per akhir periode. Kalau laba, return earning yang awal ditambah labanya, dikurangi dividen kalau ada ya, kalau nggak ada berarti nggak usah, langsung hasilnya return earnings per akhir November. Oke, ini sudah. Kemudian terakhir kita buatkan statement of financial position-nya. Ini Juli 31 2014. Sama ya untuk formatnya. Jadi ada aset, kemudian ada liabilities dan juga ada equities. Asetnya terbagi dua, ada current asset, ada fixed asset. Nah, kita coba sesuaikan. Kita cek dulu akunnya sama nggak nih. Current asset. Nah, untuk current asset itu ada cash, ada account receivable, terus equipment bukan ya. Nah, cuman dua, ada cash sama account receivable. Supplies-nya kita hapus. Untuk nominalnya, cash-nya 9840, account receivable-nya 8140. 9840, 8140. Nah, di total current asset-nya yaitu 17.980 dari cash ditambah dengan account receivable. Terus fixed asset. Nah, fixed asset itu tadi harta tetap ya, atau harta yang masa pakainya itu lebih dari 1 tahun. Contohnya ada equipment dan juga accumulated depreciation equipment-nya. Oke, berarti sama ya. Tinggal kita ganti nominalnya. Equipment 15.900, akumulasinya 5.400. 15.900, ini negatif 5.400. Jadi total fixed assetnya adalah 10.500. Kita tambah total fixed asset ditambah total current asset, jadinya yaitu 28.480. Nah, kemudian bagian kedua adalah liabilities ataupun utang utang ya. Utang itu dibagi dua, ada current liabilities, ada long term liabilities. Kita cek current liabilities-nya. Nah, untuk utang tuh kodenya 2. Di sini ada account payable sama unearned rent revenue. Dan ini kedua-duanya itu termasuk ke current liabilities. Ya, ada 2 account payable sama unearned. Nanti ini kita hapus. Nah, kemudian nominalnya kita sesuaikan. Account payable 2.220, unearned-nya 3.800. 2220 38 ya. 3.800. Nah, sehingga untuk total current liabilities-nya yaitu 6.020. Sekaligus juga total utangnya secara keseluruhan sama ya, 6.020. Nah, terus yang ketiga, bagian equities atau bagian modal yang kodenya itu awalannya angka 3. Nah, dicek di sini, yang angka 3 itu awalnya ada share capital, kemudian ada return earnings, sama dividen. Tapi untuk dividen nggak termasuk ke statement of financial position ya. Jadi cuma ada 2, share capital sama return earnings. Share capital sama return earnings. Nominalnya, untuk share capital ordinary itu sebesar 18.000 dan return earnings sekali lagi jangan diambil dari sini, tapi dari laporan laba ditahan yang tadi kita buat. Nah, ini 4.460. Terus tadi share capitalnya 18.000. Ya, terus kita hitung, berarti untuk share capital ordinary-nya 18.000 ditambah dengan 4.460. Nih, tambah ini. Nah, jadi total modalnya itu 22.460. Ditambah
Total equities ini 22.460 ditambah 6.020, hasilnya sama ya seperti total asetnya 28.480. Berarti ini untuk laporan keuangannya sudah semua ya, income statement sudah, return earning statement juga sudah, dan juga yang terakhir statement of financial position juga sudah. Nah ini sudah, terus yang kita balik ke awal ya, yang ini belum kita buat, kita coba. Nah untuk instruksi di soal yang ini, basic accounting equation itu, instruksinya adalah kita membuat tabel persamaan dasar akuntansi, dan juga yang B, menyiapkan laporan keuangannya. Ada income statement, return earning statement, dan juga statement of financial position. Ya. Nah, untuk transaksinya dari 1 sampai 7, ini saya sudah terjemahkan juga. Nah, biar lebih gampang ya. Jadi, perusahaan jasa hukum didirikan pada tanggal 1 Juli tahun 2014, dan selama bulan operasinya ada transaksi-transaksi sebagai berikut. Yang pertama, pemegang saham menginvestasikan 10 juta dolar Taiwan ya, dalam bentuk tunai untuk ditukar dengan saham biasa perusahaan jasa hukum. Oke. Nah, tipsnya adalah ketika menganalisis transaksi keuangan itu, posisikan diri kita di pihak perusahaan. Jangan di pihak yang pemegang saham, apalagi sebagai orang lain ya. Berarti ketika ada pemegang saham yang berinvestasi di perusahaan kita, maka yang pertama, modal kita itu akan bertambah. Nah, modalnya berarti modal saham, share capital ordinary, 10 dalam ribuan, berarti 10 juta, catatnya 10.000 ya. Oke. Nah, kemudian 10.000 ini diterima dalam bentuk uang tunai. Berarti kalau udah ngomongin soal uang tunai itu, catat di kasnya bertambah juga. Cashnya nambah. Nah, kemudian yang kedua, membayar sebesar 800.000 untuk sewa ruang kantor bulan ini. Nah, ada kata membayar, berarti langsung aja cash kita pasti berkurang sebesar 800 untuk bayar sewa. Nah, sewanya itu kita anggap sebagai pengeluaran ataupun beban sewa. Beban ya, pengeluaran. Nah, kita cek beban sewa atau rent expense. Nah, ini kolomnya dibuat tersendiri ya, rent expense, dan ini dia tuh termasuk ke kelompok equities, ngaruh ke equities, ngaruh ke modal. Nah, kita catat di sini pengeluarannya, catat atau akui bertambah, tapi karena ini rent expense-nya termasuk ke equities, jadi ketika rent expense-nya bertambah, pengaruh ke equities-nya itu akan berkurang. Nah, jadi kita catatnya minus 800 gitu ya. Oke, tadi ini minus 800. Nah, terus nomor 3, membeli peralatan kantor secara kredit 3 juta. Beli peralatan. Nah, kalau beli apapun berarti barangnya itu, equipment-nya akan bertambah. Positif 3.000. Dan karena ini secara kredit transaksinya, berarti akui ada utang atau account payable bertambah juga 3.000. Oke. Nah, terus yang keempat, memberikan layanan hukum kepada klien dengan tunai sebesar 1.500.000. Nah, perusahaan kita itu kan tadi perusahaan jasa hukum ya. Artinya kita akan memberikan pelayanan hukum. Kita udah ngasih jasa di sini, udah ngasih pelayanan. Berarti akui ada pendapatan jasa yang bertambah. Service revenue bertambah 1.500. Kemudian sudah diterima secara tunai ya, dengan tunai. Nah, maka catat ada penambahan cash 1.500.
Nah, terus nomor 5, meminjam uang tunai sebesar 700.000 dari bank dengan wesel bayar. Minjem uang tunai. Oke, bisa kita bayangkan kalau kita minjem uang berarti ada cash yang bertambah 700 dan kita minjem uang berarti ada utang ya. Utangnya bertambah sebesar 700. Nah, utangnya itu karena di sini ada kata wesel bayar berarti jadinya ke utang wesel atau notes payable. Bertambah atau positif 700. Kemudian yang keenam, memberikan pelayanan hukum lagi. Berarti kita ngasih jasa, ngasih pelayanan untuk klien tapi secara kredit. Nah, berarti kayak kita udah kerja gitu ya, udah ngasih pelayanan tapi pelanggan kita, klien kita belum bayar. Mereka punya utang ke kita. Nah, di kita itu harus diakui sebagai account receivable atau piutang bertambah. Piutang bertambah 2.000. Terus karena sudah ngasih pelayanan berarti ada service revenue-nya bertambah 2.000. Nah, kemudian terakhir, membayar beban bulanan. Ada beban gaji, ada beban utilitas, dan juga beban iklan. Bayar. Ya, ada kata membayar berarti sudah pasti ada cash yang kita keluarkan. Nah, cashnya berkurang. 500 ditambah 300 ditambah 100 berarti 900 ya. Minus 900. Nah, terus ini masukkan satu persatu. Ada beban gaji atau salaries expense minus 500. Oke. 500. Kemudian untuk utilitas atau kayak listrik, air, dan telepon itu 300. Minus 300. Terus iklan atau advertising berarti minus 100. Oke, sudah semua ya. Sekarang tinggal kita totalkan. Jadi untuk akun cash 10.000 dikurangi 800 ditambah 1.500 tambah 700 dikurangi 900 hasilnya adalah 10.500. Begitupun kolom-kolom yang lain ya, dihitung totalnya. Nah ini. Oke, nah sudah dihitung ya masing-masing kolom. Terus kita buktikan asetnya itu totalnya harus seimbang dengan total liabilities ditambah dengan modal. Nah, kita hitung nih. Berarti 10.500 ditambah 2.000 ditambah 3.000. Nah, ini aset itu cuma 3 ya. Totalnya adalah 15.500. Sekarang liabilities ditambah dengan equities. Nah, kita hitung dari sini. 3.000 tambah 700 tambah 10.000 ya, ditambah 3.500. Kemudian yang minus berarti harus kita kurangi. Kurangi 500, kurangi 300 sampai kurangi 800. Oke, nah sudah sama ya. Asetnya sudah sama dengan total utang ditambah dengan modal. Oke, terakhir kita buatkan laporan keuangannya, ada 3. Nah, laporan keuangannya formatnya sama aja kayak tadi ya. Nah, kita coba copy yang di sini. Oke, tinggal ganti judulnya, ini perusahaan Legal Service Company. Oke, untuk bulan Juli 2014. Sama ya, di sini catat ada revenue, ada pendapatan, dan kalau kita perhatikan di sini pendapatannya cuma ada satu, yaitu service revenue. Nah, nominalnya sama value ambil yang bawah, total 3.500. Oke, ini kita buat dalam ribuan juga ya, in thousand.
kemudian beban-bebannya atau expense-nya. Nah, expense-nya bisa terlihat di sini, ada salaries expense, ada utilities, ada advertising, sampai dengan rent expense. Salaries expense, utilities, advertising, dan rent expense. Nah, catat ya dari totalnya. Salaries itu 500, catatnya positif aja. Utilities 300, advertising 100, rent expense-nya 800. Nah, sehingga di sini totalnya adalah 1.700. Nah, kemudian kurangi service revenue dikurangi dengan total expense, hasilnya adalah 1.800 dan positif, berarti ini kita sebut dengan laba. Ya, pendapatannya lebih banyak dari beban, jadinya laba. Kenapa tadi yang minus diganti positif ya? Oke, sebenarnya kalaupun di sini mau catat negatif juga boleh, asalkan gitu ya, asalkan nanti total pendapatan pokoknya dikurangi dengan total beban. Jadi sama aja, mau dicatat di sini negatif, itu nggak masalah, di sini catat negatif juga boleh. Nah, jadi kan di sininya total expense-nya negatif 1.700 ya. Tetap nantinya total pendapatan 3.500 ini dikurangi dengan total beban 1.700. Jadi 1.800. Bener ya, 3.500 kurangi 1.700 positif 1.800. Jadi boleh mau dicatat negatif boleh, mau catat positif juga boleh, karena asalkan nanti total pendapatannya dikurangi sama total beban. Gitu. Baik, Kak. Oke. Nah, kemudian yang kedua, buatkan return earning statement ya, berarti sama ini. Bulan Juli, kemudian ini dalam ribuan. Nah, sama pencatatannya, yang pertama adalah yang pertama adalah catat dulu return earnings per awal periode ya, berarti per 1 Juli. Nah, dicek di trial balance-nya. Maaf, di sini. Ada nggak nih? Share capital, service revenue. Nggak ada ya, jadi di sini tidak ada return earnings yang awal periode, artinya kita catat 0 aja atau kasih tanda strip. Nah, gini. Ya. Terus masukkan net income yang tadi sudah kita hitung, yaitu 1.800. Terus kita cek apakah ada dividen atau tidak. Di kolom-kolomnya ya. Dividen nggak ada ya. Berarti untuk return earnings per 31 Juli, nah itu sama nominalnya seperti net income, karena tidak ada saldo awalnya, tidak ada juga dividen, maka net income-nya itu menjadi laba ditahan per periode itu juga sama, jadi ya. Kemudian yang ketiga ada statement of financial position, formatnya sama. Kita ganti nih Juli 31 2014 dalam ribuan. Sama formatnya ya, ada aset, ada liabilities, dan juga equities. Asetnya terbagi dua juga, ada dua anak, yaitu current asset, ada fixed asset. Kita lihat. Nah, di sini. Asetnya cuma ada 3 nih. Ada cash, ada account receivable, dan ada equipment. Cash sama account receivable itu termasuk ke current asset. Nah, ini kita hapus supply-nya, nggak ada ya. Nah, cash-nya ambil dari
total yang ini 10.500, account receivable berarti 2.000. Ya, jadi total current asetnya adalah 12.500. Kemudian fixed asetnya tadi cuma ada equipment aja, berarti kita hapus yang ini. Fixed asset cuma ada satu ya, berarti kita lihat fixed asset equipmentnya yaitu sebesar 3.000. Berarti total fixed assetnya juga sama 3.000. Nah, kemudian total aset secara keseluruhan, berarti kita tambahkan dari 12.500 ditambah dengan 3.000. $12.500 tambah 3.000 berarti 15.500. Nah, kemudian bagian kewajiban atau bagian liabilities ada dua ya. Liabilities itu ada current, ada long term. Kita lihat dulu di sini ada utang apa saja. Nah, liabilitiesnya ada dua. Ada account payable dan juga notes payable. Untuk account payable, nah ini sudah pasti dia masuknya ke current liabilities ya, 3.000. Nah, cuman untuk wesel bayar ataupun notes payable itu kadang ada yang termasuk ke current, ada yang masuknya ke long term. Tergantung pada jatuh temponya itu kapan. Ya, jadi kita cek lagi nih ke transaksinya ada nggak. Nah, ini ya, meminjam uang tunai sebesar 700.000 dolar dari bank dengan wesel bayar. Nggak ada keterangan ya, dia itu termasuknya atau jatuh temponya berapa lama. Nah, jadi kita coba nah, tapi di sini kita minjem uangnya itu ke bank. Biasanya kalau pinjaman ke bank itu termasuk ke utang jangka panjang. Ya, jadi kita coba masukkan ke long term. Currentnya cuman ini. Liabilitiesnya oke, notes payable-nya 700. Oke, atau kalau misalkan karena ini ya, ini tuh tidak ada keterangan, kalaupun misalkan mau digabung juga boleh. Nah, terus kadang juga ada yang tidak dikelompokkan gitu ya, tidak dimasukkan ke current liabilities, long term liabilities, jadi langsung liabilitiesnya itu current liabilitiesnya nggak usah ditulis. Nah gitu. Oke, atau misalkan kita catat ya, current liabilities, account payable, notes payable, berarti total liabilitiesnya jadi 3.700. Nah, kemudian bagian equities atau modal. Nah, bagian equities di sini ada share capital ordinary, service revenue kan enggak ya, expense juga enggak. Jadi cuma ada satu ditambah return earnings dari sini. Nah, dari laporan laba di tahun ini. Oke, berarti sama ya, ada dua akun. Untuk share capital, untuk return earnings-nya yaitu sebesar 1.800. Oke, kemudian untuk share capital ordinary kita lihat nominalnya 10.000. Oke, berarti total equities-nya jadi 11.800. Nah, kita hitung totalnya. Total liabilities ditambah dengan total equities.
11.800 ditambah 3.700. Oke. Nah, sudah sama ya, hasilnya adalah 15.500. Oke. Kita cek lagi ya, takut ada yang kelewat. Yang ini berarti tabel persamaan dasarnya udah, income statement, return earnings, dan statement of financial position juga sudah. Kemudian ini ledger udah, journal, posting, trial balance. Oke, ini juga udah. Closing. Ini udah. 49 di sini ya. Oke, ini juga sudah. Nah, sampai sini ada yang masih kurang jelas atau ada pertanyaan? Sudah cukup, Kak. Udah cukup. Oke. Nah, itu ya, kalau sudah cukup nanti untuk filenya saya kirim ulang ya untuk yang jawaban ini. Dan nanti kalau misalkan ada yang pas ngecek lagi ada yang kurang jelas atau ada yang lupa dari mana, bisa tanyakan di WA ya. Baik, Kak. Oke, nah itu Terima saja. kasih. Oke, nah itu saja mungkin ya untuk pembahasan di pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian Feli. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Oke, sama-sama.